Oke. Nah, Presentasinya sudah disiapkan, Ibu? sudah. Oke. Untuk presentasi silakan klik share screen ya, Bu, di panel warna hijau di bawah. Oh ya, baik. Oke, monggo silahkan Bu Fatmawati. Apa sudah muncul? Ya, sudah Ibu. Minta tolong di slideshow ya Ibu. Kenapa, Bu? Di slideshow. Oh iya. Sudah, Bu? Apa bisa dimulai? Bisa dimulai, Bu? Silakan Bu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya Fatmawati Ningsih ingin menampilkan beberapa slideshow untuk uji komprehensi PTG Daljak Angkatan 3 tahun 2021. Nah, di sini ada perangkat pembelajaran yang sudah disiapkan oleh saya, yaitu RPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, instrumen penilaian. Lalu di RPP 1 maupun di RPP 2, ini pasti ada kompetensi dasar dan indikator, di mana yang RPP 1 ada di kompetensi dasarnya 3.6, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan tingkah laku, tindakan, fungsi orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu indikatornya 3.6.1 menganalisis unsur kebahasaan berupa kalimat simple present dalam teks yang memuat ungkapan meminta dan memberi informasi terkait profession. Lalu yang 3.6.2 membandingkan unsur kebahasaan berupa kalimat simple present yang ada di dalam teks yang memuat ungkapan meminta dan memberi informasi terkait profession. Lalu di kompetensi dasar 4.6 yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait tingkah laku, tindakan, fungsi orang, binatang, dan benda dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Di mana indikatornya yang 4.6.1 menyusun sebuah dialog, lalu meminta dan memberi informasi tentang profesi secara berpasangan, dan di 4.6.2 mempresentasikan sebuah dialog meminta dan memberi informasi terkait profesi secara berpasangan. Lalu di penilaian karakternya ada rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, jujur, santun, percaya diri, dan kerjasama. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis unsur kebahasaan berupa kalimat simple present yang ada di dalam teks yang memuat ungkapan meminta dan memberi informasi terkait profession. Yang kedua, membandingkan unsur kebahasaan berupa kalimat simple present yang ada di dalam teks yang memuat ungkapan meminta dan memberi informasi terkait profession. Yang ketiga, membuat sebuah dialog tentang profesi secara berpasangan. Dan yang keempat, mempresentasikan dialog yang dibuat secara berpasangan. Lalu di RPP 2, materi pembelajarannya It's Beautiful Day. Kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis
yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Indikator menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat orang, binatang, benda sesuai dengan konteks. Dan yang di 3.5.2 membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu kompetensi dasar yang selanjutnya yaitu 4.5 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait sifat orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Indikatornya yaitu menyusun kalimat rumpang tentang meminta dan memberi informasi terkait sifat orang, benda, dan binatang, dan benda. Lalu penilaian karakternya ada rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, jujur, santun, percaya diri. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menganalisis tindakan, memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Siswa dapat membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan, memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat orang, binatang, dan benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu yang ketiga, siswa dapat menyusun kalimat rumpang mengenai meminta dan memberi informasi terkait sifat orang, binatang, dan benda secara tulis. Nah, metode pembelajarannya, pendekatannya menggunakan scientific approach, kemudian metodenya memakai problem-based learning. Di mana dalam scientific approach itu proses pembelajaran saintifik memuat aktivitas mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mencoba, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Sumber media dan alat pembelajarannya, medianya berupa gambar, serta YouTube, video, lalu alat dan bahan, spidol, papan tulis, LCD, proyektor, laptop, dan internet. Sumber belajar, materi ajar, atau bahan ajar, mengenai adjektif. Langkah-langkah pembelajarannya, kegiatan pendahuluan, orientasi, persepsi, dan motivasi. Kegiatan intinya 40 menit memakai PBL, yaitu mengorientasi, mengorganisasikan, membimbing penyelidikan, mengembangkan, dan menyajikan, lalu menganalisis dan mengevaluasi. Serta kegiatan penutupnya ada refleksi dan evaluasi. Pada PBL, orientasi peserta didik kepada masalah. Orientasi peserta didik kepada masalah, guru menunjukkan kepada peserta didik 2 gambar yang menunjukkan pekerjaan. Lalu guru menayangkan sebuah video dari YouTube tentang adjektif di RPP 2. Lalu mengorganisasi peserta didik untuk belajar RPP 1 maupun di RPP 2. Siswa menganalisis pekerjaan di RPP 1 dan adjektif di RPP 2 dari gambar yang disertai sedikit penjelasan. Lalu siswa membandingkan pekerjaan di RPP 1 lalu di adjektif di RPP 2 dari 2 gambar disertai sedikit penjelasan. Lalu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Siswa membuat dialog tentang pekerjaan dan aktivitasnya, kemudian dipraktekkan di depan kelas. Ini ada di LKPD juga, yang ketiga, masuk dalam C6. Di RPP 1, lalu siswa menyusun kalimat rumpang sederhana mengenai sifat adjektif, nah ini di RPP 2, lalu siswa mengumpulkan hasil kerja mereka untuk dinilai oleh guru. Nah, di media pembelajarannya kurang lebih seperti ini, ada di RPP 1, menggunakan gambar dan juga video. Lalu di RPP 2 menggunakan video yang di dalam video tersebut sudah lengkap ada gambar-gambarnya.
Dan di bahan ajar disusun berdasarkan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik, lalu berisi penjelasan mengenai materi pembelajaran profession di RPP 1 dan adjektif di RPP 2. Lalu disesuaikan dengan KD dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan kemudian dilengkapi dengan latihan soal berbasis HOTS. Nah, ini contoh formatif yang ada di dalam materi ajar, perangkat 1, lalu ada di perangkat 2. LKPD disusun dengan memperhatikan KD dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, lalu disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari, serta berisi latihan-latihan soal untuk peserta didik. Ini contoh LKPD yang di sebelah ini, yang di atas adalah untuk LKPD yang untuk perangkat yang kedua, lalu yang di bawah ini adalah LKPD yang untuk perangkat yang pertama. Lalu penilaian instrumennya ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di mana penilaian sikap dilakukan melalui observasi selama proses pembelajaran, dan penilaian pengetahuan adalah melalui tes tulis. Lalu penilaian keterampilan, teknik keterampilan yang dibuat untuk menyusun kalimat rumpang. Nah, ini seperti ini, kurang lebih ada penilaian sikap, ini ada berdoa, memberi salam, bersyukur, dan lain sebagainya. Lalu penilaian pengetahuan, ini mengambil dari formatif, jadi jumlah jawaban yang benar itu dikalikan 10. Lalu penilaian keterampilannya di perangkat 1, karena skillnya adalah speaking, maka yang dinilai kurang lebih adalah pengucapan, tata bahasa, dan kosakata. Lalu di perangkat 2, karena penilaiannya writing atau menulis, maka di sini ada konten, ada organisasinya, dan vocab. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Bu Fatmawati. Monggo Pak Heru. Baik, buat dimatikan aja Bu anunya, share screen-nya. Iya, Pak. Ini saya stop sharing. Ya, stop sharing-nya dimatikan aja. Baik, saya ingin menanyakan tentang RPP yang kedua. Di sini ditulis RPP 2 dan RPP 3. Oh, iya Pak, itu sebenarnya kasus untuk RPP yang pertama, perangkat yang pertama itu saya ambil dari perangkat yang kedua, kan disuruh mengumpulkan 3, jadi dikumpulkannya di situ masih bertuliskan RPP 3, bahan ajar 3 gitu. Dan 2 dan 3. Ingin saya tanyakan pertama-tama adalah Ibu menggunakan metode PBL, ya. Iya. Nah, di sini permasalahan yang muncul apa, Bu? Sehingga Ibu akan membicarakan ini, kemudian nanti kan PBL itu pada akhirnya kan akan timbul saran, ya, timbul pemecahan permasalahan. Nah, di sini yang jadi masalah apa, Bu? Yang akan Ibu bahas. Iya. Yang jadi permasalahannya, peserta didik sulit sekali untuk mengucapkan dan juga menuliskan kata dalam bahasa Inggris, khususnya kalau di perangkat 1 itu di job atau profession, lalu perangkat keduanya di adjektif. Jadi saya mengambil PBL karena menurut saya siswa akan lebih memahami konsep yang diajarkan dan melibatkan secara aktif memecahkan masalahnya, dan penyajian masalahnya menggunakan gambar dan video. Seperti itu, Pak. Lalu hasilnya untuk yang ini bisa kalau yang di perangkat 2 karena skillnya itu writing, jadi berupa tulisan seperti itu. Lalu untuk yang perangkat yang pertama karena speaking ini bentuknya dipresentasikan atau dipraktekkan di depan kelas.
Oke, kalau saya boleh tanya, yang dimaksudkan dengan metode PBL itu sebetulnya bagaimana sih, Bu? Metode PBL. Metode PBL itu eh, yang dimulai dari penyajian masalah, lalu hasilnya bentuknya tulisan atau yang dipresentasikan. Seperti itu, Pak. Masalah yang dimaksudkan masalah di sini masalah apa ya? Ya, masalah yang di situ nanti kan dalam pembelajaran guru tuh menyajikan media pembelajaran untuk merangsang peserta didik itu agar berpikir kritis, lalu dari gambar itu lalu guru merangsang siswa, ini gambar apa, what is the picture, seperti itu. Lalu mereka akan menjawab dengan bahasa mereka seperti apa. Nah, jadi mereka akan timbul, oh ini analisisnya mengenai pekerjaan, oh ini mengenai sifat, seperti itu. Itu masalahnya di mana? Ya masalahnya Gambar mereka. itu yang jadi masalah apa? Gambar itu kok bisa menjadi masalah itu bagaimana? Iya kan mereka peserta didik ini tidak familiar dengan kata-kata atau vocab dalam bahasa Inggris. Jadi mereka timbul, wah bahasa Inggrisnya ini misalnya polisi ini apa ya misalnya, seperti itu. Apakah itu masalah? Iya, karena mereka juga tidak familiar dengan bahasa Inggris sebelumnya. Apakah bukan masalah itu adalah kalau siswa kesulitan, siswa tidak paham, itu kan semuanya, semua topik kan mesti begitu. Iya, hanya saja Jadi, di sini, iya Pak. Jadi kalau Ibu mengatakan bahwa problem based learning itu adalah karena siswa kurang memahami ini, siswa kesulitan ini. Kalau begitu kan semua topik itu bisa diangkat, bisa diajarkan dengan menggunakan problem based learning. Apa begitu kira-kira? Tidak Pak, karena yang saya ketahui memang kalau PBL itu karena dari hasilnya memang yang berupa tulisan dan dipresentasikan. Sedangkan kalau seperti yang adanya produk itu justru memakai PJBL. Biasanya produknya itu berupa sesuatu hal yang bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Misalnya seperti announcement atau pengumuman gitu, advertisement, poster and banner itu memakai PJBL atau project based learning. Nah, tulisan itu bukan produk. Tulisan ikan itu bentuknya Pak, bentuk hasilnya. Nah, ya, itu produk atau bukan kalau hasil itu? Hasil dari pemecahan masalahnya. Nah, apa bedanya tadi? Misalkan itu tadi announcement atau misalkan apa tadi pamflet dan sebagainya dengan tulisan itu kira-kira yang pamflet atau announcement itu adalah produk, tapi kalau tulisan itu bukan produk, apa begitu? Kalau di PBL itu misalnya ya kalau bentuknya tulisan itu dikumpulkan begitu, lalu sang guru itu menampilkan gitu, ini yang benar siapa, jadi gurunya mengoreksi seperti itu Pak. Nah, kemudian kalau seperti advertisement dan lain sebagainya itu kan biasanya digunakan mereka itu diberikan waktu untuk mengerjakan itu, dan biasanya tidak di hari itu juga, biasanya itu untuk praktek, lalu itu hasil dari produknya itu bisa ditempel misalnya di mading atau di mana, dan itu yang dimaksud dengan dalam PJBL. Kalau misalkan membuat tulisan, katakan saja cerita pendek, kemudian itu ditempel di mading, itu produk atau bukan ya? Kalau cerita pendek dan itu memang seperti teks naratif dan sebagainya dan ditempelkan di mading, itu kan masuk dalam PJBL Pak, produk. Tuh. Iya.
Ibu sudah pernah baca apa ya apa sih yang dimaksudkan dengan PBL itu? PBL. Definisi dari para ahli yang membahas tentang PBL itu pernah dibaca nggak? Pernah. Apa? Definisinya apa? Itu PBL itu yang metode pembelajaran yang bisa diselesaikan dalam waktu yang pendek dan dimulai dari penyajian masalah dan hasilnya dalam bentuk presentasi atau tulisan. Itu ahli siapa Bu yang mengatakan begitu? Ahli dapat kalau ini sampai Anderson, seperti saya pernah baca di modul. Betul, Anderson mengatakan begitu tentang PBL. Iya, lalu di bawahnya itu mengenai itu karangan ibu sendiri atau memang Anderson mengatakan begitu? Saya menyimpulkannya begitu, Pak. Padahal banyak itu ahli yang mengatakan yang dikatakan PBL itu adalah masalah yang berangkat dengan pengajaran yang berangkat dari masalah yang betul-betul nyata, masalah yang betul-betul real yang dihadapi oleh siswa. Nah, kemudian siswa diajak untuk berpikir kritis untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi siswa dibimbing untuk mencapai solusi terhadap masalah yang ada. Masalah yang ada di sekitar kita kan banyak. Contohnya misalkan banjir, sampah menumpuk, kemudian lalu lintas semrawut, kemudian pada masa pandemi ini banyak PHK, itu kan masalah yang muncul di sekitar kita. Kemudian siswa dicoba diarahkan untuk menggunakan bahasa, karena ini adalah mata pelajaran bahasa, menggunakan bahasa untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut. Nah, hasil dari diskusi atau solusi itu nanti bisa dituangkan dalam bentuk yang bermacam-macam yang ingin Ibu buat. Katakan saja dibuat pamflet tentang supaya berlalu lintas dengan baik, misalkan begitu. Atau pengumuman atau apalah yang berupa saran dan sebagainya, sehingga apa yang dibahas tersebut bisa menjadi solusi dari masalah. Coba nanti dicari lagi, googling lagi, apa sih sebetulnya dimaksudkan PBL itu. Nah, di sana. Jadi dari sini harusnya Ibu berangkat dari masalah yang muncul di sekitar kita apa ya? Itu adalah temanya atau topiknya. Jadi kita kan sekarang itu kan diharapkan pengajaran itu kan tematik ya, berdasarkan tema ya. Baik itu di SMP, SD, SMA, itu temanya apa? Nah, ini temanya misalkan berita hoax yang ada tentang COVID misalkan. Bagaimana kita mensikapinya, bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita memilih berita yang benar dan tidak benar, misalkan itu masalah. Kemudian habis itu dibahas, kemudian hadirlah suatu produk yang berupa argumentasi atau apa. Jadi memang tidak semua topik itu bisa diangkat, diajarkan dengan menggunakan PBL. Maka daripada itu, pada saat Ibu memilih kasus, itu Ibu dibatasi pada 2 model pembelajaran, yaitu hanya PBL dan PJBL saja. Jadi di sini diharapkan Ibu bisa memilih
topik yang tepat untuk dikembangkan dengan menggunakan dua metode pembelajaran tersebut. Bukan any topic. Sebab tidak setiap topik itu bisa diajarkan dengan metode yang sama. Metode tertentu cocok untuk topik ini, metode yang lain cocok untuk topik ini, metode yang lain cocok untuk topik ini. Tidak ada satu metode pun yang fit for all. Enggak. Nah, maka daripada itu dalam hal ini pilihan yang harus Ibu pilih untuk dijadikan kasus ini adalah hal yang paling krusial sebetulnya. Karena di sanalah nanti yang menentukan bagaimana arah pengajaran yang akan Ibu berikan. Oke, jadi nampaknya topik yang Ibu angkat ini kok kurang pas ya kalau digunakan dengan PBL ya. PBL, ya. Oke. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah Ibu kalau misalkan menulis RPP itu kan diawali dengan menurunkan dari KI ke KD, kemudian tujuan, kemudian IPK dan sebagainya ya. Nah, setelah Ibu membuat satu tujuan misalkan, langkah berikutnya yang Ibu pikirkan apa? Dipikirkan ya, bukan ditulis loh ya. Tapi langkah berikutnya setelah Ibu membuat tujuan yang ingin saya capai ini. Terus menyusun LKPD. Menyusun LKPD. Iya. Jadi kan di setiap tujuan itu, misalnya tujuannya yang pertama mengenai menganalisis pekerjaan misalnya. Itu di LKPD yang pertama. Lalu LKPD 2 dan ketiga itu juga berdasarkan tujuan pembelajaran yang kedua dan juga yang ketiga, seperti itu. Bagaimana Ibu mengetahui bahwa tujuan yang Ibu harapkan itu bisa tercapai? Atau seberapa jauh setelah Ibu ngajar itu tujuan itu mampu tercapai? Sehingga mungkin perlu remedi atau perlu pengayaan. Itu dasarnya apa? Karena sebelum penyusunan juga sebagai guru harus bisa menemukan kasusnya dulu. Jadi siswanya seperti apa, seperti itu. Lalu lingkungan siswanya seperti apa, begitu baru menyusun RPP. Lalu dan sampai di dalam tujuan pembelajaran itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik atau siswanya. Itu enggak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah bagaimana Ibu mengukur pencapaian tujuan tersebut? Bagaimana Ibu bisa yakin bahwa ternyata tujuan yang ingin saya tuju sudah tercapai, ini mencapai KKM misalkan. Ini perlu remedi, ini perlu pengayaan dan sebagainya. Menggunakan instrumen penilaian sesuai dengan penilaian. Oke. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan adalah instrumen penilaian itu setelah membuat instrumen penilaian, langkah selanjutnya apa? Guru mengevaluasi. Evaluasi apa? Ya, siswa ini remedi atau tidak, seperti itu. Lalu jika dalam suatu kelas ini setelah memakai perangkat yang ini tidak memakai RPP yang ini misalnya, itu ada beberapa orang atau banyak sekali yang nilainya di bawah KKM, maka guru bisa mengidentifikasi lagi itu yang mungkin ada kesalahan di dalam metode pembelajarannya. Jadi guru mungkin akan merubah itu. Terlalu jauh dalam langkah. Yang saya tanyakan adalah, Ibu kan menyusun tujuan ya. Tujuan itu kemudian
untuk bisa mengetahui seberapa jauh tujuan itu bisa dicapai, Ibu membuat instrumen penilaian. Iya. Instrumen penilaian ini nanti akan menentukan seberapa banyak capaian yang dikuasai oleh siswa. Nah, supaya capaiannya itu bagus, apa ya? Selanjutnya apa yang Ibu lakukan? Ini masih dalam nyusun nyusun RPP ya, belum aktualisasi, masa nyusun RPP. Tujuan saya ini nanti tahunya kalau tujuan saya ini tercapai gimana? Ini saya tes begini. Supaya hasilnya itu seperti ini bisa bagus, itu apa yang dilakukan? Pastinya dalam langkah-langkah pembelajarannya itu lebih dioptimalkan, lalu dievaluasinya, guru memberikan tes formatif kepada siswa. Lalu dari tes formatif itu akan terlihat nantinya siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM maupun di atas KKM. Ini Bu ya, yang ingin saya tanyakan itu adalah logika berpikir kita. Jadi konsep berpikir kita dalam menyusun RPP. Menyusun RPP itu kan suatu rencana yang akan kita lakukan, akan kita laksanakan dalam kegiatan mengajar. Ya. Pertama adalah kita buat tujuan. Saya ngajar ini tujuannya adalah ini, saya tulis. Nah, supaya untuk mengetahui ini, maka saya buatlah evaluasinya. Nah, untuk bisa tahu bahwa ini tercapai atau tidak, nanti saya tes begini. Nah, supaya tesnya itu nanti bisa mencapai apa seperti yang saya harapkan, maka saya siapkan materi-materi yang mendukung tes ini. Kegiatan belajar mengajarnya pun juga harus sesuai dengan apa yang akan saya ujikan, yang saya ukurkan. Medianya juga begitu. Nah, baru mulai nulis. Itu logikanya. Nah, kalau urutan nulis ya tentu saja yang pertama identitas sekolah, kemudian KI, KD, kemudian tujuan, kemudian IPK, kemudian dan sebagainya yang diakhiri dengan evaluasi. Nah, kemudian yang saya tanyakan di evaluasi di sini, Ibu menuliskan di instrumen di sini bahwa evaluasinya ada, kemudian evaluasinya terlampir. Saya cari nggak ada yang melampir itu. Melampirnya di mana? Terlampirnya. Itu ada di ini Pak, di materi ajar itu di paling akhir ada tes formatif di situ, itu yang nanti saya ujikan. Itu. Lalu dari tes itu akan terlihat mereka itu benar berapa, seperti itu Pak. Nah dari sana nanti akan terlihat misalnya ada yang kurang dari KKM, maka itu harus kan remedi. Lalu kalau yang lebih dari KKM itu masuk ke pengayaan. Gitu. Dan jika lebih banyak siswa yang remedi daripada yang tidak remedi, maka guru harus menganalisis lagi RPP-nya itu, dan mungkin saja bisa merombak langkah-langkah pembelajaran atau bahkan lebih menyederhanakan tujuan pembelajaran tersebut. Tapi apa yang Ibu katakan itu tidak tercermin di situ, tidak sinkron dengan apa yang ada dalam tulisan. Dalam tulisan yang di situ judulnya instrumen penilaian. Instrumen penilaian itu kan harusnya itu berupa apa sih? Instrumen penilaian itu apa sih, Bu? Instrumen penilaian itu bahan untuk menilai afektif, pengetahuan, dan keterampilan. Berupa apa itu? Jika yang afektif ini berupa data observasi selama proses belajar mengajar, sedangkan di keterampilan berupa rubriknya itu berupa apa yang akan dinilai. Misalnya dalam speaking itu ada misalnya ada intonasi dan lain sebagainya, sedangkan kalau yang writing itu ada ketepatan penulisan, bahasa, vocab dan lain sebagainya. Dan jika di dalam untuk pengetahuan ini
Kalau di situ saya memakai berdasarkan dengan hasil formatif siswa. Jadi ada alatnya, Bu, ya? Ada alat ukurnya ya. Iya. Tapi di situ nggak ada. Alat ukurnya nggak ada. Coba nanti dilihat lagi ya. Iya. Soalnya saya cari nggak ada. Kemudian di sini ada rubrik pedoman penskoran. Contoh 4, selalu apabila selalu melakukan suatu pernyataan. Sering apabila sering melakukan suatu pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan. 2, kadang-kadang apabila kadang-kadang melakukan dan tidak melakukan. 1, tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan. Nah, ini rubrik apa di sini? Nggak ada penjelasannya. Tahu-tahu ada tulisan begini. Itu untuk yang di ini, di lembar observasi untuk menilai sikap afektif. Jadi misalnya kalau selalu di situ nanti di rubriknya ditulis 4. Oh, kalau yang kadang-kadang itu apa? Nanti akan di jumlah itu berapa. Soalnya di sini tiba-tiba muncul tulisan ini tentang apa yang dinilai tidak ada, tapi tiba-tiba muncul ini. Kemudian ada pedoman penilaian pengetahuan formatif. Setiap jawaban benar, jumlah jawaban kali 10. Nah, ini kan hanya aturannya saja. Tapi alatnya mana? Nah, itu yang tolong dilihat lagi. Nanti kalau yang namanya instrumen penilaian itu ya alat untuk menilai. Nah, alat untuk menilai itu adalah pertama adalah alatnya, kedua isinya adalah aturan penggunaan alatnya. Aturan penggunaan alat itu diantaranya adalah rubrik ataupun kisi-kisi itu. Begitu. Ya, begitu Bu Rica dari saya. Monggo. Oke, ya sepertinya yang mau saya sampaikan sudah tercover semua, Pak Heru. Jadi begitu ya, Bu Fatmawati. Masukan dari Pak Heru sangat lengkap sekali. Jadi tolong diperbaikin seperti itu. Mungkin ini merubahnya lumayan banyak ini, Bu. Kalau ini ya, jadi memang harus kalau problem based learning itu kan berangkatnya dari masalah. Sementara kalau saya lihat masalahnya Ibu ini apa ya, kalau saya sebut itu ya kesulitan di kelas seperti biasa, seperti itu. Ya, kesulitan siswa tidak paham ini siswa mengalami kesulitan itu, tapi belum bisa disebut sebagai masalah. Mungkin kok masalah itu jadi seperti ini, Bu, yang nyata itu katakanlah berkaitan dengan COVID umpamanya. Jadi Bu memilih tema seperti disampaikan Pak Heru tadi. Karena pembelajaran semuanya memang menggunakan secara tematik begitu. Ibu mengambil nama COVID. Apa yang Ibu mau ajarkan tentang COVID ini? Seperti itu. Ibu ini membuat apa? Contohnya membuat teks seperti itu. Yang produknya itu teks, ya. Tadi sudah disebut juga sama Pak Heru. Apakah teks itu bukan produk? Kan seperti itu. Bisa Ibu, itu bisa menjadi produk, bisa, ya. Nah, tapi secara keseluruhan tidak disampaikan kalau Ibu tidak sesuai ya kalau seandainya memakai problem based learning. Jadi pilihannya satunya yaitu project based learning dengan produknya yang berupa tulisan. Seperti itu mungkin ya, Bu Fatmawati ya. Jadi semangat ya, revisinya cukup lumayan banyak. Oke, itu saja dari saya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Heru. Oke, terima kasih Bu Fatma. Bisa dimatikan recordnya Ibu? Oh iya, stop recording ini ya. Stop record. Kemudian